Sallu alaihi Muhammad alaihi. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada, subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alangkah indahnya Ustadz MDI membawa lembaran dilaminating bagi ke masjid, nomor Ustadz yang mengasih dan nomor handphone di bawah. Kenapa? Karena banyak masjid menganggarkan lembaran yang sudah lapuk zaman datuk mereka dulu, mau dibuang takut berdosa, mau dibaca tak terbaca. Itulah akhirnya suara Bilal entah apa yang dia katakan. Abud, abud. Imamnya lambek, makmumnya cabut. Nah, apa dibaca? Mensolawat Nabi, membentak-bentak Nabi. Sallu alaihi Muhammad alaihi. Nah, setelah itu kemudian ada pula Bilal. Sallu salatat tarawih raka'ataini rahimakumullah. Kenapa pakai Bilal? Karena tak semua makmum mengingat rakaat ini. Dua rakaat. Pas mau usolli ikut tarawih apa witir? Maka jamaah dari belakang bertanya, bapak-bapaknya segan. Bapak itu tak jelas tak apa usolnya. Tapi ibu-ibu biasanya lebih berani. Pak Imam, ikut tarawih apa witir? Jawab sama imam, witir 3. Kan indah kalau Bilal. Sallu salatal witri salasa raka'atin asabakumullah. Makmum bilang, oh witir lah. Dia tak tahu, ragu, tanya sebelah, ikut apa? Sembahyang aja lah. Nah, habis itu mereka, saya mau menjelaskan apa manfaat Bilal ini. Karena sekarang orang main bid'ah aja, Bilal bid'ah, tasbih tahmid bid'ah. Apa ini? Seolah-olah Islam ini baru datang kemarin sore, seolah-olah nenek moyang kita dulu masuk neraka jahanam semuanya gara-gara itu. Lalu kemudian setelah itu sholat witir. Sholat witir afdal kata mazhab Syafi'i 21. Kenapa afdal 21? Karena kalau 2 rakaat tambah 1, iftitahnya 2 kali, tasyahudnya 2 kali. Al jaza' ala qadril amal. Amalnya makin banyak, bacaannya makin banyak, maka balasannya lebih banyak. Tapi saya tak menyalahkan yang 3 rakaat supaya tak sama dengan sholat maghrib, maka tidak ada tasyahud awal. 21 afdal, 3 tak salah. Ustaz, saya tak setuju kalau witir itu 21. Witir itu kan ganjil. Itu 2 kan tidak ganjil. Oh, begitu ya? Ya. Pernah kau dengar witir 9? Pernah Ustaz? Semana kalau witir 9? 2 3. Yang 2 kok apa namanya? Ya. Yang 2 rakaat itu namanya syafa' ma'al witri. Wal fajri wa layalin ashri wasyafa'i wal watri. Watri witri tunggal, syafa' genap. Jadi apa usolinya? Usolli sunnata syaf'i ma'al witri. Nya masih sepaket dengan witir. Kalau mau 21. Karena jamaah bertanya tentang itu. Kalau sudah witir habis tarawih, maka nanti malam tahajud saja, jangan witir lagi. La witrani, tak boleh 2 kali witir fi lailatin, dalam 1 malam. Nanti malam tahajud saja, iya. Tapi sudah sholat sunat witir, masih boleh sholat malam? Boleh. Apa dalilnya? Nabi pernah sholat setelah witir. Nabi laksanakan sholat menunjukkan jawaz boleh sholat sunat setelah witir. Nanti malam tinggal sholat witir, sholat tahajud saja, tidak pakai witir lagi. Tapi kami ini imam dari MDI Pak Ustadz. Setelah imam di masjid habis sholat tarawih witir, malam ternyata dia diundang lagi iktikaf. Mesti membimbing lagi witir macam mana? Disebutkan dalam Sunan Tirmidzi. Bagaimana caranya?
sholat 1 rakaat untuk menggenapkan 3 witir yang setelah tarawih. Tadi setelah tarawih witir 3 rakaat. Ya. Nanti malam kalau mau jadi imam di iktikaf ceramah, sholat 1 rakaat menggenapkan witir. Ini tak pernah saya ceramahkan di jamaah umum. Ini untuk ustadz-ustadz saya. Karena kalau saya ceramah cuma umum, payah saya menjawab apa usollinya biar. Sholat sunat 1 rakaat menggenapkan witir yang 3 tadi sehingga menjadi 4. Lalu kemudian dia menjadi imam sholat tahajud, dan setelah tahajud dia sholat witir 3. Kalau begitu malam itu witirnya menjadi 7. 3, 1, 3, 7 bagi ustadz-ustadz yang dapat tugas nanti di 10 terakhir. Tadarus. Daro saya derusu 1. Tapi kalau saya baca Quran, ustadz mendengarkan saya. Kita mesti sering mendengar, jangan hanya bicara. Ambo kalau Ramadan dari dulu ambo kosongkan 3 malam. Ambo pergi ke daerah Pasir Putih, ambo pergi ke daerah Kubang, ambo pergi ke daerah Pantai Cermin. Ambo cari masjid-masjid, ambo sholat di situ di sop paling belakang untuk mendengar, supaya kita tahu rasanya jadi jamaah. Jumat pun begitu. Hari kau buya khutbah di mana? Ambo ndak khutbah, ambo ingin jadi jamaah. Ternyata menjadi jamaah jauh lebih berat daripada jadi ustaz. Mengantuknya minta ampun. Dari kita menjadi jamaah itulah tahu kita bagaimana menjadi ustaz. Ambo mendengar ustaz penceramah itu salamnya Assalamualaikum warahmatullahi. Oh, ternyata tidak semangat kalau ustaz. Maka ambo ubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari jadi jamaah itulah wak tahu bagaimana mestinya menjadi khatib. Jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini Palestina sedang terjajah. Oh, maka disitulah awak sedang melayang. Aku ambo kalau sedang ambo jadi khatib, di situ ambo gas. Mana jamaah itu yang paling beguyang macam pokok kayu di tepi sungai? Nah, di situ ambo gas. Palestina sedang terjajah hari ini. Ini pun terjaga. Awak belajar dengan keadaan. Jadi kita mesti mendengar, lalu kemudian tadarus, artinya kita mendengar bacaan orang. Tadarus mesti diteruskan tadarus. Setelah itu istirahat, tidur jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, bangun jam 3, bangun sholat sunat pertama, sholat sunat wudu. Aku dengar suara dafana alaika baina yadayya fil jannah, suara gesekan selop sendalmu di surga. Apa amalmu wahai Bilal? Kata Bilal, aku tak pernah meninggalkan sholat sunat wudu. Usolli sunnatal wudu raka'atain lillahi ta'ala. Habis itu sholat sunat taubat. Ma min muslimin yuznibu dzamban, ada orang buat dosa, summa yatatahhar, bersuci mandi, berwudu, summa yusolli raka'atain. Sholat sunat taubat 2 rakaat. Usolli sunnatat taubat. Yang ketiga, sholat sunat tahajud. Wa minal laili, dari sebagian malam, fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Setelah itu baru sholat sunat hajat. Kita kalau ada hajat, kasih dulu hadiah, baru sampaikan hajat. Sholat sunat wuduk dulu, sholat taubat dulu, sholat tahajud dulu, baru di ujung hajat. Kan tak mungkin saya langsung iko ada hajat seketek ya ke proposal masjid kami. Ada muqaddimah dulu, setelah itu barulah hajat. Setelah sholat sunat hajat selesai, berzikir, bertasbih. Waktu paling afdal adalah waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Istighfar. Man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, kesempitannya diberikan solusi. Wa min kulli hammin faraja, kesusahannya diberikan kelapangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari yang tak disangka-sangka. Datang orang ke Imam Al Hasan Al Basri. Kami pacekli hujan tak turun, banyak istighfar. Datang tamu satu lagi, saya tak punya anak, banyak istighfar. Tak lama datang tamu satu lagi, ini kebun kami kering, baca istighfar. Satu lagi datang tamu, kami miskin, baca istighfar. Kata jamaah yang ada di situ, nampaknya Imam Hasan Basri ini ilmunya istighfar aja, tidak ada ilmu lain.
Kata Imam Hasan Al-Basri, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Kalau kau beristighfar, Allah mengampunkan. Wa yumdidukum bi amwalin, dikasihnya kau harta, wa banin, dikasihnya kau anak, wa yaj'al lakum jannatin, diberikannya kau kebun-kebun, wa anhara, sungai-sungai. 5 diberikan karena istighfar. Maka perbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim sepanjang-panjang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa andika masata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau kemudian sholat subuh sekaligus sampai sholat sunat isyraq. Jamaah, jangan habis sholat subuh itu pulang ke rumah. Habis sholat subuh itu mesti duduk di masjid sampai terbit matahari, sholat sunat isyraq 2 rakaat.